Nah, untuk tempat tanggal lahir saya di Lumajang 9 Juli 2011. Alamat aslinya gimana? Untuk alamat asal saya sendiri di Lumajang. Jadi nggak pas ya? Ya, asli Lumajang. HP-nya 085 708 085 708 146 Sebenarnya Icapinia Kalau boleh tahu riwayat pendidikan dari Kak Ica ini Oh iya. Riwayat saya untuk TK-nya di TK Dharma Wanita 2 Karanganyar, kemudian untuk SD-nya di SD Karanganyar 1, SMP-nya di SMP 1 Senduro, dan SMK-nya di SMK Wirayuda 1 Bintang. Saya lahir di sini. untuk riwayat organisasi pernah mengikuti apa aja? Untuk riwayat organisasi saya sendiri, saya dulu pas SMP itu aktif di Pramuka, kemudian di SMK itu saya juga aktif di Pramuka juga, ada Saka Bakti Wisada, Saka Bayangkara, kemudian juga ada itu apa namanya Pramuka juga. Wah, banyak sekali ya organisasi yang diikuti oleh Kak Ica ini. Untuk langsung bisa langsung ke soalnya ya Kak. Untuk soalnya, bagaimana sih cara Kakak beradaptasi di lingkungan eksklusifnya ini? Untuk apa namanya sosialisasi saya sendiri, yang pertama itu saya lebih dulu mendahulukan teman yang sefrekuensi sama saya gitu. Karena yang pertama kalau kita sefrekuensi itu pasti kayak nyambung gitu sama kita. Nah yang kedua baru kita sosialisasinya itu sama teman-teman yang bukan nggak sefrekuensi. Itu yang kedua, karena kalau misalnya kita kayak milih-milih gitu kan ya, biasanya kan kayak soalnya semua anak ini di kampus ini itu wataknya juga beda, sifatnya juga beda, kita juga harus mengimbanginya itu sehingga kita bisa menempatkan diri. Misalnya kalau sama temen yang ini, kita sudah tahu bahwa kita itu sefrekuensi. Nah kita juga meskipun kita nggak sefrekuensi sama anak itu, kita juga harus mengimbangi lah gitu. Anak ini gini sifatnya, jadi kita harus mengikuti kayak gini. Jadi kesimpulan dari soal ini, kita mencari frekuensi dari kita ya. Kita mengimbangi juga di lingkungan kita, karena emang watak orang kan emang beda-beda gitu. Untuk selanjutnya, pada saat perkuliahan ini bagi mahasiswa seperti kami ini mempunyai kesulitan atau bertanya dan menyampaikan pendapat. Apakah ada tips dan trik dari Kakak mengatasi masalah ini? Untuk saya sendiri ya, saya juga orangnya sebenarnya pemalu ya. Kalau misalnya ada presentasi gitu, kalau ada penjelasan materi sama dosen juga, kalau mau tanya kan kayak malu gitu. Nah tapi kalau aku juga seringnya itu bertanya pada saat presentasi kayak ke teman-teman sendiri. Tapi kadang aku balik lagi ke diri aku sendiri. Nah kalau kita misalnya aktif dan sering bertanya, itu bakalan ada nilai plus sendiri bagi kita. Nah jadi untuk menurut saya sendiri, kita itu harus percaya diri untuk bertanya gitu, harus optimis. Rasa malunya itu disingkirin dulu gitu, harus percaya diri. Kesimpulannya harus percaya diri ya, jadi naga ini. Untuk selanjutnya, menurut Kakak hal apa yang paling menyenangkan saat Kakak berada di mahasiswa akademik? Hal yang paling menyenangkan menurut saya selama di perkuliahan ini ya, saya senang saat mengikuti organisasi. Saat masa-masa berorganisasi itu kan bukan semua pengalaman kita itu dapatkan di itu organisasi. Punya banyak teman juga, kemudian banyak sekali yang kita dapat dari organisasi. Makanya kayak menyenangkan gitu di organisasi. Untuk selanjutnya, ngomong-ngomong soal belajar nih Kak, gimana sih cara belajar yang efektif menurut Kak Ica? Belajar yang efektif menurut saya ya, saya itu memilih di LDR
dulu sih di plan. Kemudian saya juga kan anaknya juga ikut organisasi ya, suka organisasi. Nah kadang juga tugas itu kan menumpuk ya, menumpuk. Terus kita itu juga harus bisa menempatkan diri. Nah yang penting mana gitu. Terus kalau aku sendiri, aku lebih ke tugas kuliah sih daripada organisasi. Tapi kadang juga diimbangi. Kalau misalnya DL-nya mana yang cepat, itu aku dan DL-nya yang lama pasti aku duluin yang DL-nya dekat, maupun tugas organisasi atau tugas kuliah. Tapi kalau aku sendiri lebih prioritas ke tugas kuliah sih. Karena kan kalau organisasi itu cuma kayak sampingan gitu. Jadi tadi kakaknya suka organisasi. Apa sih tips untuk kamu memilih organisasi yang tepat? Tips masuk organisasi. Tips masuk organisasi menurut saya sendiri sih karena saya ya emang dari dulu itu suka organisasi deh. Karena di organisasi itu ya gitu, kita itu punya banyak relasi yang luas daripada orang-orang lain yang tidak mengikut organisasi. Kalau mau masuk organisasi itu kita juga harus optimis juga, harus percaya diri. Nah optimisnya itu kan kadang kita mikirnya mau masuk di organisasi itu udah insecure gitu ya. Oh aku keterima nggak ya di sini? Soalnya kan organisasi ini kebanyakan dari apa ya, anak-anak yang berprestasi. Tapi itu salah, di organisasi itu tidak memandang semua yang berprestasi apa gini itu enggak. Tapi organisasi ini sebagai wadah untuk kita untuk melakukan tujuan, mencapai tujuan tertentu. Terakhir nih kak, pesan dan pesan kakak pada bagi para maba yang ada. Untuk kesannya tetap semangat ya, tetap semangat menjalani apa ya, sekarang apalagi sekarang kan PPNB nih, banyak tugas juga, tugas dari PPNB, tugas dari kuliah, terus harus bisa lah diimbangi, terus waktunya juga harus bisa dikontrol gitu, mana yang penting, mana yang itu didahulukan terlebih dahulu, dan jangan patah semangat gitu, tetap semangat terus aja sih. Nah, teman-teman, ini penjelasan dari Kak Ica sangat luar biasa ya. Untuk kesimpulannya, kita sebagai maba harus tetap percaya diri dan tetap semangat dalam menjalani tugas-tugas